Assalamualaikum sahabat, ini hari ketiga bencana gempa bumi di Cianjur ya. Gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter, tetapi bencana ini luar biasa. Ada yang menghancurnya luar biasa sekali. Karena sampai dengan hari ini, sampai sore ini, sampai saya bicara ini, sudah 272 korban jiwa. Ya, jadi 272 orang meninggal sebagai akibat dari gempa bumi yang besar itu. Tetapi masih ada lebih dari 50 orang lagi yang hilang, dan moga-moga saja mereka yang hilang itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat ya. Banyak sekali korban yang jatuh sebagai akibat dari gempa itu. Data terakhir sampai dengan saat ini yang terluka itu lebih dari 2.000 orang. Jadi lebih dari 2.000 orang terluka. Itu sebabnya rumah sakit di Cianjur, kemudian di Sukabumi, di Bandung, itu terutama di Sukabumi ya, itu penuh dengan korban-korban Cianjur ini. Nah, ada juga pasien yang dibawa ke Bandung. Sementara korban akibat gempa ini yang saat ini berada di bawah tenda-tenda pengungsi, yang mereka tinggal di tenda sejak dari hari pertama sampai dengan saat ini itu lebih dari 10.000 orang. Sehingga kita untuk mengcover mereka dari aspek ya, kita untuk pelayanan, mengcover mereka untuk pelayanan kesehatan itu kita memerlukan perjuangan karena jaraknya dari satu tempat ke tempat yang lain itu cukup jauh. Belum lagi kalau kita harus melewati kota Cianjur itu macetnya minta ampun. Sangat macet sekali. Ya, macet itu disebabkan tidak hanya karena begitu banyak antrian kendaraan-kendaraan yang membawa bantuan atau kendaraan-kendaraan relawan, tapi juga disebabkan oleh mobil-mobil pejabat yang lewat dengan pengawalan. Jadi mobil pejabat itu lewat karena dikawal sehingga dia menerobos, dan ada mobil yang lain akhirnya ikut dari belakang dan akhirnya stuck, tidak bisa berhenti semua, dan itu untuk pulih kembali itu menunggu waktu yang sangat lama. Tadi saya juga harus turun dari mobil dan bagaimana ya seperti polisi lah ya, mengatur supaya mobil itu bisa jalan. Gerakan Anak Negeri mengirim para pekerja kemanusiaan itu dari hari pertama, dari sejak begitu gempanya terjadi siang, malamnya kita sudah berangkat dan kita tiba di lokasi itu malam hari, dan kita datang ke Kecamatan Gekbrong ya. Di sana kita menemukan banyak sekali korban di sana, dan kami adalah tim pertama tiba di sana. Dan karena sudah malam hari, karena kita kesulitan sekali mendapatkan makanan di Cianjur, maka kita membeli makanan dari Sukabumi untuk menolong sebagian dari mereka yang malam itu benar-benar kelaparan. Ini luar biasa, dan kita menemukan mereka di bawah tenda-tenda yang sangat tidak layak. Bahkan ada yang satu keluarga yang tidur di bawah pohon, mereka menggelar kasus saja tidur di bawah pohon. Dan bila datang hujan atau angin ya mereka sangat tidak nyaman, sudah pasti basah di situ. Tadi saya dan teman-teman datang ke satu desa ya di Kecamatan Cipanas, Desa Sukatani. Desa Sukatani itu berada di Kecamatan Cipanas dan persis di belakang Istana Presiden di Cipanas. Jaraknya ke lokasi itu tidak sampai 2 km. Tapi di situ banyak pengungsi yang berada di tenda-tenda darurat di situ. Yang unik ya, salah satu tenda pengungsi itu berada di atas kuburan.
Jadi mereka membuat tenda, terpaksa membuat tenda untuk tinggal di atas kuburan. Dan sejak dari hari pertama sampai saat ini mereka berada di atas kuburan itu. Saya bertanya, mengapa Anda memilih kuburan ini sebagai tempat Anda membuat tenda di sini? Di bawah lagi, dia juga di bawah ya. Di bawah kuburan juga, bukan? Jawabnya, ya pertama karena tidak ada lagi lahan yang luas yang bisa menampung mereka. Kemudian yang kedua, ya mereka memang tidak ingin jauh dari rumah-rumah mereka yang ada di situ. Tapi mereka mengatakan, ya nyamanlah di atas kuburan itu. Hal yang saya ikut sedih ketika menjelang makan siang tadi. Jadi kami memang membawa makanan dari Bogor. Bawa makanan itu tidak banyak, hanya 50 pack. Sementara pengungsi di situ banyak. Mereka sudah masak nasi. Nasinya sudah ditanak, sudah masak. Ada 2 panci di situ. Tetapi mereka belum makan. Kenapa? Karena tidak ada lauk. Jadi tidak ada lauk. Hanya mereka mengambil sayur seadanya di belakang rumah di situ untuk masak sehingga mereka bisa makan siang. Sebagian memang ya dari 50 pack tadi itu. Memang kejadian-kejadian seperti ini kita mengalami ya. Saya dan teman-teman Gerakan Anak Negeri itu karena kita selalu berada di setiap bencana alam, ya di Bogor juga kita mengalami hal-hal yang kurang lebih sama. Artinya apa? Bahwa siapa saja termasuk pemerintah daerah di dalam menangani bencana seperti ini atau di dalam menangani kerja kemanusiaan seperti ini memang harus detail. Tidak hanya datang ke lokasi bencana dan mengatakan kepada mereka, kami prihatin, suruh mereka sabar, dan lain-lain. Ya, tapi hendaklah memberikan sesuatu, siapapun itu. Mau pejabat, mau siapa saja, ketika datang ke lokasi bencana, ke tempat pengungsi, bawalah sesuatu. 1 kilo beras, 1 kilo gula pasir, atau sekaleng sarden dan lain-lain. Itu mungkin lebih baik daripada Anda datang hanya mengatakan kami prihatin, mohon bersabar. Ini penting sekali. Jadi penanganan 2 hal yang sangat darurat ya adalah pertama makanan. Bagaimana ada kepastian mereka tidak kelaparan. Kemudian yang kedua, mereka harus berada di bawah tenda yang layak. Tadi kami juga menyerahkan terpal yang lebar ya buat mereka untuk membantu supaya jika angin atau hujan mereka tidak basah. Jadi kita menyerahkan beberapa terpal tadi, dan juga tadi kami menyerahkan beras. Kami membawa beras memang untuk diserahkan ke 2 tenda tadi. Karena mereka tidak ada lauk tadi ya kami turun ke bawah di toko mencari telur, kita beli sarden dan beberapa lauk siap masak ya. Jadi kita beli dari toko itu, ya moga-moga malam ini mereka bisa menikmati makan malam yang lebih baik. Ya kalau kita lihat di media sosial sepertinya pimpinan-pimpinan mereka itu, mulai dari gubernur dan lain-lain, sepertinya sudah melakukan sesuatu. Tapi ternyata kan masih banyak di antara mereka yang masih kelaparan, masih sulit mendapatkan makanan, masih sulit makan yang layak, dan masih sulit mendapatkan tenda yang layak, atau mereka bisa berada di tempat pengungsi. Tapi tempat pengungsi itu paling tidak mereka tidak kehujanan ketika hujan, dan mereka tidak basah ketika hujan dan angin. Ini menjadi penting sekali untuk siapa saja. Mohon juga teman-teman relawan supaya bantuan-bantuan itu tidak ditumpuk di beberapa titik saja yang mungkin di situ sudah over, sudah banyak bantuan di situ, sudah berlimpah bantuan di situ. Tetapi coba kita datang ke tempat-tempat yang lebih terpencil lagi, karena kejadian ini, gempa ini menimbulkan korban, harta benda, korban jiwa, itu terjadi di beberapa kecamatan ya. Kecamatan Gekbrong itu di sebelah ke arah Gunung Padang sana ya. Kemudian juga ada di Kecamatan Cipanas tadi itu, dan di Cianjur sendiri juga banyak korban. Kemudian di Cugenang, dia di Kecamatan Cugenang itu parah, yang paling parah di situ di Cugenang itu, dan ada di Warung Kondang, dan itu terpisah-pisah. Ada di gunung sana, susah diakses. Ini lokasi-lokasi yang tidak bisa kita akses ini belum kita dapat laporan.
Mungkin di situ juga ada korban yang belum terdata. Tadi kita sudah meeting, kita memikirkan bagaimana kita bisa menjangkau tempat-tempat itu. Bagaimana kalau dengan menggunakan sepeda motor trail gitu, untuk kita bisa datang ke situ. Gerakan Anak Negeri ini selalu dalam bencana alam di seluruh Indonesia mengirim satu paket tim. Ya, tim itu satu paket. Itu dokter, kemudian perawat, kemudian obat-obatan, kemudian ada tim advance, ya tim survei, itu selalu ada. Tim survei itu untuk menentukan di titik mana nanti tim dokter ini harus datang ke situ. Nah, untuk Cianjur ini kita mengirim, untuk tahap pertama kita ngirim 1 dokter dengan 6 perawat, kemudian kita juga menyertakan 5 terapis dari Cimande. Dan mereka bekerja dari hari pertama sampai malam hari ini. Jadi malam hari ini mereka masih ada di posko ini, dan nanti akan kita bikin oplosan. Nanti sebentar nanti ada dokter lagi ke sini dengan perawat lebih banyak lagi, dengan tim Cimande lagi. Jadi memang seperti paket permanen ya Gerakan Anak Negeri ketika ada bencana. Selama 3 hari di sini di Cianjur ini, Gerakan Anak Negeri sudah merawat secara medis 543 pasien. Jadi kita sudah merawat 543 pasien yang dirawat secara medis. Tetapi juga yang dirawat dengan terapi, kita ada terapi dari Cimande itu, ada yang patah tulang, ada yang tergencet, ada yang sakit badan, dan lain-lain. Melalui terapi itu jumlahnya 246 pasien. Jadi 246 pasien, maka total pasien yang ditangani oleh Gerakan Anak Negeri di Cianjur sampai dengan hari ketiga ini hampir 800 pasien yang sudah kita rawat ya. Alhamdulillah kita bisa melakukan itu, dan kita berharap nanti kita bisa merawat lebih banyak lagi. Tadi kita sudah minta dokter lagi untuk datang ke sini. Nah, posko kita ini di Kota Cianjur. Kota Cianjur kita memilih di sini karena ini lebih strategis. Strategis, kita boleh bergerak ke arah kiri, yang di sana ada warung kondang, kemudian ada Gekprong di sana, kemudian kita bergerak ke kanan. Di sana ada Cugenang, kemudian di sana ada Cipanas. Tetapi di sebelah sana juga ada Cibeber ya, kemudian Kota Cianjur sendiri ya, memang juga adalah tempat atau wilayah yang cukup parah juga terkena musibah gempa bumi itu. Ya, inilah Gerakan Anak Negeri. Nah, mohon doa dari Anda semua, semoga gerakan ini terus bisa memberikan kontribusi di tempat-tempat bencana ya, bisa memberikan kontribusi kemanusiaan kepada para korban bencana di mana saja di Indonesia. Dan hari ini kita lagi benar-benar konsentrasi di Cianjur. Kita akan berada lama di sini selagi kami dibutuhkan. Dan sekali lagi kita berharap kepada semua ya, siapa saja, terutama pemerintah sebetulnya, untuk segera menangani pengungsi-pengungsi yang sedang berada di bawah tenda-tenda darurat yang tidak layak. Kami hanya bisa memberikan pertolongan, memberikan mereka terpal. Terpal itu kemudian dibuat dengan rangka bambu, kemudian ditarik sana, tarik sini, bisa jadi. Tapi itu darurat. Gerakan Anak Negeri juga sudah meminta tenda-tenda besar, tenda-tenda peleton yang bisa memuat banyak sekali orang ke Angkatan Udara, kemudian ke Kopassus, dan juga ke Brimob. Tapi tenda-tenda itu sangat sulit sekali kita angkut ke jalan-jalan yang sempit itu. Nah, karena itu menurut saya pemerintah harus segera memikirkan mereka akan berada dalam waktu yang cukup lama di tenda-tenda ini. Karena rumah-rumah mereka itu cukup parah. Dan mereka juga sangat tidak nyaman, merasa tidak aman kalau kembali ke rumah mereka itu lagi. Ya, ini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, itu tadi bahwa bagaimana mereka ini bisa makan yang layak gitu loh. Jadi ini juga mohon supaya bantuan-bantuan yang ada di tempat-tempat yang besar itu, di posko-posko besar itu ya segera didistribusikan. Nah, kemudian kalau boleh menyarankan ya, seandainya saya gubernur, saya akan memerintahkan seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat ini mengirimkan masing-masing dokter dari puskesmasnya masing-masing, misalnya kirim ke sini untuk menangani. Bisa selesai urusan kesehatan. Jadi memang kejadian-kejadian bencana seperti ini selalu mengundang empati dari kita, dan kita berharap yang punya empati paling besar juga datang dari pemerintah sebagai penguasa di daerah ini, dari gubernur, dari bupati, dari wali kota yang ada di Jawa Barat ini. Dan kita terima kasih kepada semua yang ikut serta bersama Gerakan Anak Negeri, karena banyak yang ikut bersama-sama dengan Gerakan Anak Negeri. Jadi besok ada juga tim yang lain mau bergabung dengan Gerakan Anak Negeri. Jadi siapa saja boleh bergabung ke Gerakan Anak Negeri untuk kita sama-sama
memberikan kontribusi, meringankan penderitaan yang sedang dipikul, yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Cianjur ini.